Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 5, kita akan membahas panel proyek statistika. Kita mengambil eh, sampel bayam, bayam hijau dan bayam merah, seperti sampel fisik. Oke, kita langsung aja ke anggota kelompok di sini dengan Yedija, Johanan Siregar, saya Fasiyon Rabani, dan satu lagi Primata Masinggaringgi. Oke, di sini tuh tujuan pembelajaran kami itu untuk mahasiswa melakukan eksplorasi data multivariat dari dataset hasil observasi lapangan, mirip dataset IRIS. Yang kedua, menerapkan regresi linear CLO3 dan analisis eksplorasi multivariat CLO4 menggunakan data program R. Oke, mengapa dataset ini dipilih? Dataset yang kami gunakan saat melakukan penelitian proyek akhir dengan meneliti bayam hijau dan bayam merah. Kami memilih ini adalah bahan penelitian yang mudah terjangkau di pasar tradisional dan variabel penelitian yang jelas terukur dari panjang daun, lebar daun, diagonal daun, jenis daun, dan tingkat kecerahan warna pada daun. Oke, di sini kita dilatar belakangi oleh bayam memiliki beberapa varietas seperti bayam hijau dan bayam merah. Meskipun digunakan dengan cara yang sama, diduga memiliki perbedaan karakteristik fisik, terutama pada ukuran daun. Dimensi daun berupa panjang, lebar, dan diagonal merupakan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara objektif menggunakan metode statistika. Oke, di sini tujuan penelitiannya kita itu untuk yang pertama mendeskripsikan karakteristik ukuran daun bayam hijau dan bayam merah. Yang kedua, membandingkan dimensi daun berdasarkan panjang, lebar, dan diagonal. Yang ketiga, menyajikan perbedaan data menggunakan statistik deskriptif, maaf, dan visualisasi data. Untuk metode pengumpulan dan pembuatan dataset, kita mau mengambil data sebanyak 100 sampel daun bayam yang terdiri dari 50 sampel bayam hijau dan 50 sampel bayam merah. Variabel yang diamati meliputi panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh dari internet. Oke, visualisasi yang dibuat yaitu data disusun dalam format CSV, lalu pengolahan data dilakukan menggunakan RStudio. Visualisasi data yang digunakan meliputi scatter plot dan box plot untuk analisis statistika. Yang kedua, foto perbandingan, diagram pengukuran, dan sketsa morfologi sebagai visual pendukung pada presentasi. Oke, deskripsi data ini, eh, data yang digunakan terdiri dari 100 sampel daun bayam, yaitu meliputi 50 daun bayam hijau, 50 daun bayam merah. Variabel yang dianalisis yaitu panjang daun, lebar daun, diagonal daun dalam sentimeter. Seluruh data bersifat numerik kontinu sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif serta divisualisasikan dalam bentuk grafik. Oke, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, atau mean, median. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa nilai rata-rata dimensi daun bayam merah lebih tinggi dibandingkan bayam hijau pada seluruh variabel yang diamati. Oke, ini adalah data set bayam merah dan bayam hijau. Ini kita taruh di dalam Excel, lalu kita bisa pisahkan untuk jenis, panjang, lebar, dan diagonalnya.
Untuk link referensi data, kita mengambil dari Penhorty, Digilib, Unila, dan Kaggle. Oke, untuk perbandingan panjang daun, saya akan serahkan kepada Primatama Sigalinggi. Selanjutnya yaitu perbandingan panjang daun. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama itu rata-rata panjang daun bayam merah itu lebih besar. Yang kedua, bayam hijau memiliki panjang daun yang lebih pendek dan relatif seragam. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa bayam merah cenderung memiliki pertumbuhan daun yang lebih panjang dibandingkan dengan bayam hijau. Next. Selanjutnya itu perbandingan lebar daun. Pada variabel lebar daun, yang pertama, bayam merah menunjukkan nilai lebar daun yang lebih besar. Yang kedua, bayam hijau memiliki variasi lebar yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa daun bayam merah cenderung lebih lebar dan bervariasi. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan diagonal daun. Diagonal daun mencerminkan ukuran keseluruhan daun. Hasil analisis menunjukkan yang pertama yaitu diagonal daun bayam merah secara konsisten lebih besar. Yang kedua, bayam hijau memiliki diagonal yang lebih kecil dan lebih homogen. Ini adalah perbandingan antara daun bayam hijau dengan bayam merah. Selanjutnya itu visualisasi data scatter plot. Ini adalah gambar scatter plot hubungan antara panjang dan lebar daun antara bayam hijau dan bayam merah. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara panjang dan lebar daun. Dari grafik yang tadi, terlihat bahwa yang pertama, terdapat hubungan linear positif antara panjang dan lebar daun. Yang kedua, titik data bayam hijau terkonsentrasi pada ukuran kecil. Yang ketiga, titik data bayam merah tersebar pada ukuran yang lebih besar. Hal ini memperkuat hasil statistik deskriptif sebelumnya. Selanjutnya yaitu visualisasi data box plot. Inilah gambar box plot perbandingan panjang, lebar, dan diagonal antara bayam hijau dan bayam merah. Selanjutnya itu visualisasi data box plot. Box plot digunakan untuk membandingkan distribusi data. Dari box plot terlihat bahwa yang pertama itu median bayam merah lebih tinggi dibandingkan dengan bayam hijau. Yang kedua, rentang data bayam merah lebih lebar. Yang ketiga yaitu bayam hijau memiliki sebaran data yang lebih sempit. Ini menunjukkan bahwa bayam merah lebih bervariasi, sedangkan bayam hijau lebih homogen. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Yedija. Oke, melihat hasil visualisasi dan interpretasi, yaitu terdapat bayam hijau dan bayam merah, entah dari ukuran dari panjang, lebar, dan diagonal daunnya. Lalu bayam merah ini memiliki ukuran daun yang menurut analisis tadi itu lebih besar daripada seluruh variabel. Nah, lalu bayam hijau itu menunjukkan ukuran yang lebih seragam dan beragam. Nah, perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor dari variasi tanaman tersebut. Lanjut. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian kami ini, dari bayam merah dan bayam hijau, itu ternyata bayam merah itu memiliki ukuran daun yang lebih besar dibandingkan dari bayam hijau. Lalu bayam hijau itu menunjukkan variasi ukuran yang berbeda, yaitu daunnya yang lebih kecil daripada daun bayam merah. Lalu yang ketiga, itu adalah analisis statistik deskriptif dan visualisasi data efektif dalam membandingkan karakteristik morfologi dari tanaman bayam merah dan bayam hijau. Lanjut. Oke, untuk penutupnya, pendekatan statistika memungkinkan
perbedaan karakteristik dari tanaman itu dianalisis secara dan berdasarkan data yang kami peroleh baik dari internet, penerapan statistik deskriptif, serta visualisasi data. Hasil penelitian itu dapat disajikan secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Pendekatan ini juga membantu dalam kesimpulan yang lebih terstruktur serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Lanjut. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, yang sudah menampilkan hasil data penelitian kami dari bayam merah dan bayam hijau. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.